Sahabat-sahabat sekalian, saya Presiden Partai Keadilan Sejahtera mengajak untuk yuk kita sama-sama untuk subscribe, like, dan share konten-konten PKS TV. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwafillah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa di media virtual, dan kesempatan malam hari ini yang cukup dingin dan cukup membuat kita berselimut, ya. Pas sepertinya dengan surat Al-Mudaththir yang akan kita bahas kali ini, ya. Karena kondisi kita sekarang cukup nyaman dengan kondisi hujan dan berselimut di atas kasur, ya. Maka Allah peringatkan di sini dengan ya ayyuhal mudaththir, ya. Kum fa'andir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, bangun. Jadi insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji surat Al-Mudaththir dan beberapa hal hikmah-hikmah yang perlu kita ambil darinya. Dan satu ayat sebelumnya ingin kita sampaikan dalam surat Shad ayat 29 disebutkan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Dan inilah kitab Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Mubarak. Al-Quran ini penuh dengan keberkahan. Dan pertanyaannya adalah bagaimana mengambil keberkahan dari Al-Quran itu? Maka Allah sampaikan adalah diantaranya liyadabbaru ayati, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Maka salah satu wasilah kita bisa mengambil keberkahan Al-Quran adalah dengan kita mentadabburi ayat-ayat. Dan dengan mentadabburi ayat-ayat itulah Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Sehingga dalam surat Qaf yang sering kita baca, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an, atau hati kalian yang tertutup, hati kalian yang tergembok, sehingga hidayah, kebaikan, cahaya tidak bisa masuk dalam diri kalian. Nah, maka ikhwafillah, di antara wasilah kita mengambil keberkahan Al-Quran adalah lewat tadabbur ayat. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Nah, maka malam ini insyaallah kita akan mengkaji surah Mudaththir. Allah mengawali dengan kalimat ya ayyuhal mudaththir. Wahai orang-orang yang berselimut. Kum fa'andir. Bangunlah. Lakukan sesuatu yang berarti. Peringatkan kaummu selagi masih ada kesempatan. Bangkit dan berilah perubahan umat ini. Ikhwafillah, dalam surah Mudaththir ini di 5 ayat yang pertama ada 5 wasiat Allah kepada kita semuanya. Kita sebutkan satu persatu. Di antara 5 wasiat Allah kepada kita adalah yang pertama, kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Ini poin yang pertama adalah bahwa Allah perintahkan kita ini untuk wa rabbaka fakabbir, untuk senantiasa mengagungkan Tuhan. Dan Tuhanmu maka agungkanlah. Wa rabbaka fakabbir. Maka disinilah Allah memberikan perintah kepada kita untuk memperbanyak kita mengagungkan Allah lewat ibadah-ibadah kita, lewat bacaan-bacaan takbir kita, dan khususnya lewat sholat yang kita lakukan. Salat yang kita lakukan selalu setiap kali gerakan kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar dengan kalimat takbir. Maka di antara wasilah kita mengagungkan Allah adalah lewat kita memperbanyak ibadah-ibadah salat. Dan kalau kita kaitkan dengan surat sebelumnya, surat Al-Muzammil, dengan makna yang orang-orang yang berselimut. Dan ternyata Allah sampaikan yang pertama kalau di surah Az-Zamil adalah qumil laila. Dan bangunlah kalian di waktu malam, sholat tahajud, dan disitulah
bekal yang Allah persiapkan pertama kali untuk Rasulullah sebelum inna sallallahu alaika qaulan saqil. Sebelum risalah dakwah ini diemban oleh Nabi, Allah memberi satu bekal. Yang pertama kata Allah lewat surah Al-Muzammil, kalau kita lihat ayat sebelumnya, qumil lail, dengan memperbanyak salat malam. Maka dalam surah Mudatsir ini kita juga bisa melihat yang pertama adalah wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah. Di antara sekali lagi bentuk kita mengagungkan Allah adalah lewat kita memperbanyak salat-salat kita, memperbanyak ibadah-ibadah kita, karena disitulah kita membaca kalimat takbir. Kemudian yang kedua, wasiat Allah untuk kita sebagai kader dakwah adalah wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, bersihkanlah. Di sini Allah ingin memberi satu penekanan kepada kita bahwa bukan hanya sekedar batin saja yang kita bersihkan, tapi juga zahirnya kita bersih. Termasuk dalam kategori ini, wasiyabaka fatahhir adalah bagaimana kita yang pertama membersihkan pakaian kita dari hadas, dari najis, dan juga menyesuaikan pakaian kita terhadap mad'u yang kita dakwah. Ini kita lihat dari konteks dakwah, dari fikih dakwahnya adalah bagaimana kita menyesuaikan pakaian kita, performan kita dengan orang yang kita dakwah. Maka tentu sangat berbeda ketika kita berdakwah di masyarakat pedesaan, ya, dengan cukup memakai baju koko, sarung, peci, ya. Berbeda dengan kita dakwah di perkantoran, mungkin di perkotaan, dan berbeda kondisi pakaian yang kita kenakan. Dan disinilah kemudian wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah, sucikan. Sekali lagi, termasuk makna yang ada dalam ayat ini adalah bagaimana kita selaku dakwah ini menyesuaikan pakaian-pakaian yang kita kenakan itu sesuai dengan kondisi mad'u kita, kondisi objek dakwah. Kemudian yang ketiga adalah warujza fahjur, dan perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Sekali lagi dalam ayat yang tadi kita baca di poin yang kedua, 5 wasiat Allah untuk kader dakwah adalah 1, mengagungkan Allah. Yang kedua, membersihkan pakaian kita secara zahir ini. Kemudian yang ketiga, warujza fahjur, dan perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Nah, disinilah lahir batin kita sebagai kader dakwah ini harus senantiasa kita jaga. Lahir batin seorang kader dakwah ini juga harus senantiasa kita perhatikan. Karena apa? Ibnu Qayyim menyebutkan ada 15 pengaruh dosa. Ibnu Qayyim dalam beberapa kitabnya menyebutkan bahwa ketika kita ini melakukan satu dosa, ternyata ada pengaruh-pengaruh yang itu akan kita dapat, dan beliau menyebutkan ada 15. Ada 15 pengaruh dosa dalam diri kita. Saya sebutkan cukup 5 saja di antara pengaruh-pengaruh dosa ketika kita melakukannya yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah dosa itu akan menghalangi ilmu yang benar. Kita akan terhalang dari ilmu. Sebagaimana yang sering kita dengar syair Imam Syafi'i ketika beliau tidak sengaja melihat aurat seorang perempuan dan kemudian hafalannya buyar, ya. Padahal tercatat dalam sejarah bahwa Imam Syafi'i itu orang yang paling cepat dalam menghafal. Sekali baca itu sudah langsung hafal, gitu. Nah, kita ini berkali-kali baca kayaknya belum hafal, gitu ya. Nah, Imam Syafi'i dengan sekali baca langsung hafal, ternyata ambiar juga ini bahasa kita ini, ambiar juga hafalannya, ya. Karena ada satu dosa yang itu dilakukan tidak disengaja. Nah, maka kemudian dalam syairnya mengatakan
al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Nah, maka hal yang pertama, dosa itu sekali lagi efek untuk kita adalah kita akan terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, di antara pengaruh dosa adalah seseorang akan terhalang dari rizki. Seseorang akan terhalang dari rizki. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan bahwa dan tidaklah rizki seorang hamba itu terhalang di langit, tidak turun ke muka bumi melainkan karena dosa yang masih ada dalam diri seorang hamba itu. Nah, sehingga ternyata dosa itu bisa menghalangi rezeki. Dosa bisa menghalangi rezeki. Dan untuk membuka penghalang rezeki ini berarti harus kita bersihkan dosa-dosa kita. Kita banyakin istighfar sehingga itu akan membuka pintu rezeki kita. Sehingga dalam surat Nuh ayat yang ke-10, 11 dan 12 dikatakan istaghfiru rabbakum, dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sungguh Allah itu Maha Pengampun. Coba kita lihat ayat yang berikutnya. Di dalam surat Nuh ayat yang ke-11 dikatakan yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Allah turunkan air hujan dari langit. Kemudian yang kedua, wa yumdidukum bi amwal. Allah perbanyak harta. Nah, jadi dalam ayat itu disebutkan wa yumdidukum bi amwal, Allah perbanyak harta. Nah, maka kita ambil kesimpulan bahwa dosa itu menjadi pintu penghalang rezeki. Dan istighfar yang kita baca itu adalah menjadi pembuka pintu rezeki. Maka ayat poin yang ketiga Allah sebutkan warujuz zafat, dan bersihkanlah dosa-dosa. Dan kalau kita baca dalam Al-Quran, kalau kita lebih cermat membaca ayat-ayat Al-Quran, selalu kita akan menemukan kata ghafur dan lanjutannya adalah rahim. Innallaha ghafurur rahim wa kana Allahu ghafurur rahim. Selalu kita dapati ayat-ayat Al-Quran begitu. Ada kata ghafur, setelahnya ada kata rahim. Ada kata ghafur, Allah Maha Pengampun, maghfirahnya Allah, dan ada kata rahim, rahmat dan kasih sayangnya Allah. Nah, jadi kita ambil kesimpulan yang berikutnya bahwa ketika Allah menyebut kata ghafurur rahim selalu beriringan, berarti yang menjadi pelajaran kita bahwa adalah untuk kita mendapatkan rahmat Allah, baik itu berupa ilmu yang bermanfaat, baik itu bisa berupa rizki, baik itu berupa kebaikan-kebaikan rahmat Allah yang lain dalam bentuk apapun, maka catatannya adalah harus kita awali dengan kita mendapat maghfirah Allah dulu. Karena Allah katakan ghafur, kemudian rahim. Jadi sebelum rahim, ghafur dulu. Maka untuk kita dapat nikmatnya Allah, berarti harus kita cari maghfirahnya Allah dulu. Maka di antara adab-adab kita dalam berdoa, adalah yang paling pertama harus kita meminta ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Baru setelah itu, setelah kita dapat maghfirah, kita dapat ampunan, rahmat Allah akan turun. Dan itu tercatat dalam banyak ayat. Seperti tadi yang kita sebutkan dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12 juga demikian. Allah turunkan air hujan, Allah turunkan rizki, Allah turunkan harta, Allah beri keturunan, dan itu karena istighfar. Dalam surat Hud ayat yang ketiga juga disebutkan wa yumati'kum matan hasan, dan Allah akan memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang baik.
Di surat Hud ayat 52 ada tambahan wa yazidukum quwwatan. Allah akan tambahkan kekuatan kepada kalian. Kekuatan apa saja kita dapat? Baik kekuatan finansial, kekuatan ilmu, kekuatan fisik, kekuatan ketokohan, kekuatan sosial kita, kekuatan ekonomi kita, semuanya Allah akan beri. Dan itu Allah sampaikan di awal sebelum ayat ini adalah istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga ya khafillah, di antara pengaruh dosa ketika kita melakukannya, apalagi seorang kader dakwah, adalah Allah akan menunda pertolongan-pertolongan dan keberkahan itu akan jauh dari perjuangan-perjuangan kita. Jadi perjuangan itu akan bisa jadi kalah karena ada kemaksiatan. Kita lihat dalam peperangan yang diikuti oleh Rasulullah dan para sahabat, yang ketika itu adalah perang Uhud. Ya. Kita lihat dalam perang Uhud disebutkan bahwa ketika umat Islam diminta dan diperintahkan untuk tetap diam dalam tempatnya mereka masing-masing, ternyata mereka terlena dengan harta ghanimah dan mereka melanggar bermaksud kepada perintah Rasul, yang akhirnya itu menjadi awal dari kekalahan umat Islam dalam perang. Maka dosa ketika itu dilakukan oleh kader-kader dakwah berarti juga akan memberikan satu kekalahan dalam diri umat ini. Dan sebaliknya, ketika kualitas iman dan takwa itu kita hadirkan dan kemudian kita jauhi dari dosa-dosa itu, kita lihat sebaliknya dalam perang Badar. Dalam surat Al-Imran disebutkan dengan jumlah yang sangat sedikit, 300 sekian orang kaum muslim melawan 1000 orang-orang kafir Quraisy, dan ternyata Allah memenangkan kaum muslimin dalam perang Badar. Syaratnya apa? Hanya 2 yang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran. In tasbiru wa tattaqu. Jika kalian bersabar dan jika kalian bertakwa kepada Allah. Dan di ayat berikutnya dikatakan adalah Allah kirimkan khamsina, 5,000, 5.000 malaikat Allah turunkan. Maka kalau kita bercermin dalam perang Badar bahwa kaum muslimin dalam kondisi takwa yang begitu luar biasa dan akhirnya memenangkan pertarungan, kita sebagai kader dakwah tentu juga harus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan itu adalah senjata kita untuk meraih satu kemenangan. Dan satu kemenangan itu, di antara bentuk kita meningkatkan takwa adalah lewat Al-Quran yang kita baca. Lewat ayat-ayat Al-Quran, lewat mukjizat Allah yang ada dalam diri Nabi SAW. Karena ada satu kisah, ya. Coba kita lihat. Ketika kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Kita tahu semuanya Nabi Musa dan Fir'aun dalam pertarungannya dimenangkan oleh Nabi Musa. Ya. Dan Allah mencatat kunci kemenangan Nabi Musa itu adalah bi ayatina antuma wa man ittaba'ak man ghalib. Dengan ayat-ayat kami, dengan mukjizat kami, engkau akan menjadi orang-orang yang menang. Ungkapan Allah kepada Nabi Musa. Kita tahu Nabi Musa apa yang dia miliki. Nabi Musa hanya memiliki tongkat saja. Hanya tongkat saja yang dimiliki oleh Nabi Musa. Sementara Fir'aun, apa yang dia miliki? Semuanya. Persenjataan yang lengkap, pasukan yang lengkap, dan semua yang dia miliki, kalau secara logika Fir'aun pasti akan bisa menghabisi Musa dan pengikut. Dan ternyata tidak. Allah memenangkan Nabi Musa, dan tercatat dalam satu ayat, kunci kemenangan Nabi Musa adalah bi ayatin, dengan ayat-ayat kami, dengan mukjizat kami. Berarti kalau Nabi Musa menang dengan mukjizat yang Allah beri lewat tongkatnya,
maka kita umat Islam ini akan meraih satu kemenangan ketika kita juga bersama mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran. Nah, maka inilah yang kemudian menjadi catatan kita bersama. Kemudian yang keempat, di antara pengaruh dosa, ketika kita melakukannya, apalagi dosa itu dilakukan secara berjamaah, adalah bisa mengundang azab. Kita lihat umat-umat terdahulu, ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Madian, ada kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, Qarun. Semua umat-umat terdahulu Allah binasakan. Dalam Al-Quran selalu berulang-ulang itu ayat. Kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu yang Allah binasakan selalu berulang-ulang. Dan apa hikmahnya? Bahwa di antara hikmahnya kita ingin mengambil satu pelajaran bahwa dosa itu bisa mengundang azab. Dosa itu bisa mengundang azab. Dan sebaliknya, ketika kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa, maka azab yang seharusnya turun itu akan terhalang. Maka dalam surah Al-Anfal ayat 33, surah Al-Anfal ayat 33 disebutkan, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menurunkan adab satu kaum selama mereka beristighfar. Selama mereka meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan, azab itu nggak jadi turun. Padahal mau turun, tapi dihalang oleh Allah lewat istighfar yang kita baca. Nah, maka di antara inilah kita sebagai kader-kader dakwah ini terus kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa dengan memperbanyak istighfar, dan disitulah rahmat Allah turun sebagaimana ayat yang tadi kita baca, wallahu ghafurur rahim. Selalu kalimat yang mengiringi kata ghafur itu adalah kata rahim. Artinya untuk kita dapat rahmatnya Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah, maka yang kita lakukan pertama kali harus kita cari maghfirahnya Allah. Kita cari maghfirah Allah dulu dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya, ikhwafillah rahimakumullah, berikutnya adalah wasiat Allah yang keempat. Ya. Wasiat Allah yang keempat untuk kita sebagai kader dakwah, setelah warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, berikutnya wala tamnun tastakthir. Dan janganlah kalian memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Jadi seringkali mungkin kita sudah memberi sesuatu kepada orang lain, memberi kepada objek dakwah kita, dan mungkin saja ada dalam diri kita ini sesuatu yang ingin kita dapat dari objek dakwah kita ini. Tapi di sini Allah peringatkan bahwa la tamnun tastakthir, dan janganlah kalian memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Maka di sini keikhlasan harus selalu kita jaga. Keikhlasan harus kita selalu jaga, dan disitulah kita selalu berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma inni as'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, berilah kepada kami ini keikhlasan dalam setiap perbuatan dan ucapan. Dan senjata yang paling ampuh bagi kita untuk menghalang dari tipu daya syaitan yaitu ikhlas. Ikhlas senjata yang paling utama yang kita miliki untuk kita bebas dari tipu daya syaitan. Maka dalam surah Al-Hijr disebutkan, iblis sendiri yang bilang, iblis mengatakan, la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, aku akan sesatkan manusia semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Mukhlas. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Orang-orang yang ikhlas. Kalau dalam bahasa Arab, kata ikhlas itu fa'ilnya adalah mukhlis. Kalau sesuai kaidah bahasa Arab,
Ikhlas itu pelakunya, isim fa'ilnya itu adalah mukhlis. Nah, kalau dalam surah Al-Hijr tadi yang iblis katakan adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi orang-orang yang mukhlasin, tidak menggunakan kalimat mukhlisin. Iblis tidak bilang mukhlisin, tapi bilangnya mukhlasin. Padahal dalam kaidah bahasa Arab, isim fa'il dari ikhlas itu adalah mukhlis. Dalam surah Al-Bayyinah misalkan mukhlisina lahuddin. Ada kalimat mukhlisin. Tapi di perkataan iblis dikatakan aku sesatkan manusia kecuali hamba-Mu yang mukhlas. Apa yang menjadi beda? Yang membedakan mukhlis dengan mukhlas itu adalah kalau mukhlis itu kita masih ada penyakit-penyakit riaknya, ada masih penyakit-penyakit ujubnya, ada bangga diri kita setelah kita beramal, ada sesuatu hal yang itu adalah diri kita ketika kita beramal. Itu kita masih dalam kondisi mukhlis. Ya kadang ikhlas, kadang enggak. Tapi kalau mukhlasin itu adalah keikhlasan yang totalitas. Keikhlasan yang sudah sangat sempurna, sehingga disitulah iblis mengatakan kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Nah, maka di sini tentu selalu kita memperbaharui niat kita, memperbaharui keikhlasan kita sebelum beramal, saat beramal, dan sesudah beramal. Terus kita jaga niat kita. Kemudian yang terakhir dari wasiat Allah untuk kita sebagai kader dakwah yang ada dalam surah Al-Mudaththir ini adalah wali rabbika fasbir. Dan adapun untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabar. Dalam surah Al-Muzammil juga ternyata fasbir. Fasbir ada kata isbir juga, bersabarlah. Dan di Al-Mudaththir juga dengan wasiat yang sama kata Allah. Fasbir, dan bersabarlah dengan ujian, cemoohan, ungkapan yang negatif dari orang lain. Yang itu akan membuat kita kuat dalam kita melaksanakan perjuangan dalam dakwah. Nah, makanya saya simpulkan di ayat-ayat yang pertama dalam surah Mudaththir ada 5 wasiat Allah untuk kita. Yang pertama adalah warabbaka fakabbir. Dan kita terus mengagungkan Allah. Yang kedua, wasiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkan. Yang ketiga, warujza fahjur. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Yang keempat, tuntas takfir, dan janganlah kalian memberi dengan mengharap sesuatu yang lebih. Dan yang kelima adalah wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu maka bersabarlah. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya dalam surat Al-Mudaththir ini Allah menceritakan tentang kisah seorang kafir Quraisy, ya, yang tercatat dalam banyak ayat dalam Al-Quran, ya. Yang tercatat dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Ada 104 ayat, ya. Ada 104 ayat yang itu berbicara tentang satu orang itu. Dan termasuk di dalam surah Al-Mudaththir ini. Allah menceritakan seorang itu dalam surah Al-Mudaththir. Dan di surat-surat yang lain ternyata banyak juga. Dalam surah Al-Qalam juga lebih banyak. Jadi tercatat ada 104 ayat Allah bicara tentang satu orang kafir Quraisy itu. Siapa dia? Adalah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah adalah ayahnya dari Khalid bin Walid. Beliau mempunyai banyak anak. Dan yang masuk Islam diantaranya adalah Khalid bin Walid.
Nah, kita lihat bahwa kebohongan dan kesombongan yang tidak akan terampuni oleh Allah adalah yang itu diungkapkan oleh Walid bin Mughirah. Ketika dia mengatakan in hada illa sihru yu'sar, in hada illa qaulul bashar. Dulu kisah Walid bin Mughirah itu beliau seorang pemuka Quraisy ya, dan beliau orang yang cukup terpandang. Cukup terpandang. Beliau juga orang yang termasuk memberi makanan minuman kepada orang-orang yang berkunjung ke Mekah. Ya. Sangat dermawan. Ya. Tapi hatinya itu yang kemudian membuat dia tertutup dari hidayah. Pernah satu kisah bahwa Walid bin Mughirah datang kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah membacakan beberapa ayat-ayat dari Al-Quran. Sebenarnya dalam diri Walid bin Mughirah ini sempat tersentuh dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah ketika itu. Ya. Hatinya sempat tersentuh, gitu ya. Tapi dengan provokasi-provokasi dari Abu Lahab, ya, kemudian Abu Sufyan dan seterusnya, yang akhirnya Walid bin Mughirah mengatakan in hada illa sihru yu'sar. Muhammad ini adalah orang yang penyihir, ya. Dan apa yang dibawa oleh Muhammad ini berupa Al-Quran adalah hanya berupa sihrun yu'sar. Sihir yang itu memberi pengaruh kepada orang lain. Ya, orang kemudian akan terhipnotis dengan Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad. Nah, ini yang diungkapkan oleh Walid bin Mughirah. Kemudian yang selanjutnya disebutkan di ayat berikutnya bahwa alaiha tis'ata asyar. Sehingga dalam kisah selanjutnya ketika Walid bin Mughirah ini Allah kategorikan menjadi orang-orang kafir Quraisy yang Allah masukkan ke dalam neraka dan disebutkan alaiha tis'ata asyar. Dan di neraka itu ada malaikat penjaga sebanyak 19. Ada 19 penjaga yang ada di neraka jahanam. Ada seorang Yahudi yang kemudian turunlah ayat itu. Ya. Seorang Yahudi mengatakan bahwa dia menantang gitu ya. Malaikat ini yang jaga neraka itu hanya 19. Saya bisa mengalahkan dengan bahu kanan saya 10. Ya. Dan 9-nya saya bisa mengalahkan dengan bahu kiri saya. Dengan kesombongannya, ya. Dia mengatakan bahwa malaikat penjaga itu bisa dikalahkan hanya 19 tok karena hanya berjumlah 19. Nah, maka ini dikatakan di surah Mudatsir di ayat yang cukup panjang, ya, yang kalau kita menghafal surah Mudatsir itu kan ayat yang cukup panjang, ayat 31, ya, yang kalau kita hafal nggak selesai juga gitu. Ya. Di antara adalah ini sebagai bentuk satu ujian Allah untuk orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi yang mereka menyombongkan diri. Bukan masalah jumlah berapa malaikat di neraka, tapi Allah ingin ini menjadi satu ujian bagi mereka. Nah, maka berikutnya di ayat yang selanjutnya kita baca bahwa Walid bin Mughirah dan sekutu-sekutunya Allah masukkan mereka ke dalam neraka Saqar. Nasalakakum fi Saqar. Dan disitulah kita ingin mengambil satu pelajaran yang lain bahwa siapa orang-orang yang masuk dalam neraka Saqar itu. Ada 4 golongan. Ada 4 golongan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka Saqar. Yang pertama, lam nakum minal muslimin. Kita ini enggak sholat. Kita ini enggak pernah sholat. Kita tidak mengerjakan ibadah sholat. Nah, poin yang pertama ini perlu menjadi catatan penting bahwa kita bisa membedakan apakah itu orang beriman atau orang munafik atau orang kafir, itu bisa dilihat dari sholatnya.
Orang beriman pasti sholat tepat pada waktu. Orang kafir nggak pernah sholat. Orang munafik sholat tapi malas-malasan. Dalam surat An-Nisa dikatakan ketika Allah mensifatkan di antara ciri orang munafik adalah wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Ketika mereka mendirikan sholat, sholatnya bermalas-malasan. Nanti dulu. Nah, maka perlu kita merasa bahwa sholat itu adalah satu kebutuhan. Bukan lagi sebuah kewajiban, tapi adalah satu kebutuhan. Ada bedanya kalau kita mengartikan sholat itu sebagai kewajiban, dan sholat itu kita anggap sebagai kebutuhan, itu ternyata berbeda. Nah, contoh gini, kalau kita menganggap sholat itu kewajiban, biasanya kita melaksanakan sholat ya asal-asalan saja. Yang penting kewajibannya sudah gugur. Yang penting sudah menggugurkan kewajiban. Yang penting sholat. Meskipun sholatnya asal-asalan. Meskipun sholatnya nggak khusyuk. Nah, tapi kalau kita menganggap sholat itu adalah satu kebutuhan, maka kita akan menyempurnakan, mengkhusyukkan sholat kita. Karena kita butuh. Nah, bedanya yang lain, kalau kita masih menganggap sholat itu kewajiban, terkadang sholat kita ini cepat-cepat pengen rampung. Pengen dan cepat rampung. Gitu. Yang penting sholat. Nah, itu kalau kita menganggap sholat itu adalah sebuah kewajiban. Rakaat pertama ya Al-Ikhlas, ya kan? Rakaat kedua ya Al-Kautsar. Surat berikutnya juga begitu, ya kan? Al-Asr, rakaat pertama, rakaat kedua An-Nas, ya. Pengen dan cepat-cepat rampung gitu, ya. Tapi kalau menganggap sholat itu satu kebutuhan, kita ingin berlama-lama dengan Allah. Karena kita butuh Allah, bukan Allah yang dibutuhkan. Nah, bedanya lagi, kalau kita menganggap sholat itu kewajiban, adalah kita akan merasa terganggu dengan setiap kali datangnya waktu sholat. Biasanya kan kita mungkin pernah bilang, wah, wis sholat meneh, gitu ya. Wis sholat meneh, ya. Delok-delok wis sholat kok wis ada nih sholat meneh. Jadi kita terganggu dengan datangnya waktu sholat, gitu. Tapi kalau kita menganggap sholat itu kebutuhan, kita akan datang sebelum Allah panggil kita. Jadi kalau kita butuh tanda tangan, misalkan, ya, butuh tanda tangannya Pak Sugeng, misalkan sebagai anggota dewan, gitu ya, kita pasti akan menunggu beliau, bukan beliau yang menunggu kita. Gitu. Nah, ini juga begitu. Jadi kita yang seharusnya menunggu panggilan Allah, bukan Allah yang menunggu, karena kita yang butuh. Nah, ini ada bedanya. Nah, kemudian ikhwafillah, maka yang utama adalah pelajaran dari surat Al-Mudatsir ini, meskipun kita semuanya sudah melakukan sholat, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyempurnakan kembali sholat-sholat kita, khususnya yang wajib. Ketika kita sudah menjaga yang wajib ini sempurna, maka insya Allah Allah sudah menjamin kita bebas dari siksa api neraka dan bebas dari sifat kemunafikan. Dalam satu riwayat disebutkan dalam hadis Bukhari, man shalla, ya, barang siapa yang melaksanakan salat, yudriku takbiratul ihram, dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam di setiap salat wajibnya. Jadi ketika imam membaca Allahu Akbar di rakaat pertama, dan dia mengikuti di belakang imam tersebut di setiap sholatnya, arba'ina yaum, selama 40 hari. Maka kata Nabi, kutibat lahu bara'atan, baginya 2 jaminan kebebasan. Bara'atun minan nar, bebas dari siksa api neraka, wa bara'atun minan nifaq, bebas dari sifat kemunafikan. Karena di antara ciri sifat munafik adalah malas-malasan dalam sholat. Nah, maka sholat ini kita sempurnakan, khususnya yang wajib ini, yang dengan itu Allah hindarkan kita dari
sifat-sifat kemunafikan. Kemudian yang kedua, Khafillah, waktu saya tinggal sebentar, 6 menit lagi. Ya, 6 menit. Yang kedua adalah kenapa masuk neraka Sakor? Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak menunaikan zakat dan tidak menyayangi fakir miskin. Maka di antara orang yang perlu kita prioritaskan untuk kita beri dari harta yang kita miliki adalah orang-orang miskin. Maka dalam surah Al-Balad kita akan membaca kalimat fakku raqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Nah, kemudian yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Di situ ada kalimat dalam surah Al-Balad, miskinan dza matrabah. Orang miskin yang dza matrabah. Apa itu matrabah? Matrabah itu dalam bahasa Arab dari kata turab. Dalam bahasa Arab dari kata turab. Turab itu artinya tanah. Jadi bisa kita bahasakan begini. Kalau orang kaya itu bergelimang harta, yatiman dan makrobah bisa kita artikan orang miskin yang bergelimang tanah. Kenapa bisa disebut begitu? Karena mungkin nggak punya rumah, sehingga langsung dia tidur di atas tanah, dan kemudian atau mungkin juga tidak makan sehingga dia loyo, lemas, dan akhirnya tersimpuh di atas tanah. Nah, itu kemudian kata Allah, yatiman dza matrab au miskinan dza matrabah. Yatiman dza makrobah, anak miskin dari kerabat kita, miskinan dza matrabah, orang miskin yang bergelimang tanah. Itu yang kemudian harus kita prioritaskan, untuk kita beri dari harta yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah, adalah siapa mereka golongan orang-orang yang masuk dalam neraka Sakor. Disebutkan di ayat berikutnya adalah mereka yang walam nakhudu ma'al khaidin wa kunna nakhudu ma'al khaidin, selalu membicarakan dan menggunjing kebatilan. Jadi kebaikan saja untuk kemudian kita bicarakan dan mungkin itu tidak tepat, bisa jadi ya masuk dalam perkara-perkara yang tidak dibolehkan. Apalagi kebatilan yang itu kemudian selalu digunjingkan, dibicarakan. Nah, dan yang terakhir adalah wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mengingkari adanya hari pembalasan. 4 golongan orang yang masuk neraka Sakor. Yang pertama, mereka yang tidak mengerjakan sholat. Yang kedua, mereka yang tidak menyayangi fakir miskin. Yang ketiga, mereka yang selalu membicarakan dan menggunjingkan kebatilan. Dan yang keempat, mereka yang mengingkari adanya hari pembalasan. Dan yang terakhir, hafizillah rahimakumullah, kita lihat dalam akhir-akhir surat Al-Mudaththir disebutkan bahwa dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah pemberi peringatan. In huwa illa dzikrun. Maka barang siapa yang menghendaki niscaya dia mengambil pelajaran darinya. Nah, maka dalam ayat-ayat yang terakhir dari surat Al-Mudaththir disebutkan bahwa sebaik-baik peringatan itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sebaik-baik peringatan. Sehingga di ayat yang lain disebutkan man yakhafu wa'id, sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman adalah lewat Al-Quran ini. Sehingga cukup Al-Quran untuk menjadi peringatan dari Allah untuk kita semuanya ketika kita melakukan satu kesalahan, satu kekhilafan, dan disitulah lewat surat Al-Mudaththir kita bisa merasakan betapa Allah ingin memberi satu bekal yang cukup sebagai kadar dakwah untuk kita semuanya,
mulai dari membersihkan diri kita, kemudian memperhatikan zahir kita, kemudian juga selalu mengagungkan Allah dan terus menjaga keikhlasan, kesabaran harus ada dalam diri kita, dalam setiap perjuangan kita. Dan yang kemudian menjadi catatan terakhir bahwa surah Al-Mudaththir menjadi inspirasi untuk kita terus bangkit dari kemalasan, dari kenyamanan, ya, terus bangkit dan kita berikan perubahan dan bangunlah, lakukan sesuatu yang berarti dan di situ kita akan mengambil satu kebaikan yang akan kita dapat. Demikian, semoga yang sedikit ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya dan mohon maaf banyak kekurangan, kesalahan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.